Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DDST. DDST itu adalah Denver Developmental Screening Test. DDST itu bertujuan untuk mengetahui perkembangan tingkatan-tingkatan perkembangan pada anak. Pada bagian atas, HU usia untuk anaknya dari 0 sampai 6 bulan untuk menentukan usia. Lalu di sini ada 4 sektor, diantaranya yaitu sektor personal sosial, motorik halus, bahasa, dan motorik kasar. Untuk personal sosial, untuk mengetahui adaptasi anak terhadap lingkungan. Lalu ada motorik halus, ini memanfaatkan pancara indera anak seperti melihat dan meraba untuk bagaimana anak peka terhadap lingkungan, terhadap mainannya, dan untuk memecahkan masalah. Lalu ada bahasa untuk menyampaikan, berbicara. Lalu ada motorik kasar, yaitu kemampuan anak seperti menendang bola, berlari, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membuat garis kronologis anak. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu berapa usia kronologis anak. Di sini saya ada contoh kasusnya. Tanggal periksa itu tanggal 8 bulan 7 2020. Tanggal lahir anaknya itu tanggal 7 bulan 7 2018. Usia anak itu 2 tahun 1 hari atau 24 bulan. Dari contoh kasus saya pada anak bernama Arya Bagas, usia 2 tahun 24 bulan, maka kita mendapatkan garis pada usia 24 bulan, garis lurus sesuai dengan ketentuan usia. Lalu langkah selanjutnya untuk mengisi buku DDST kita harus mengetahui dulu singkatan-singkatan dari DDST ini atau poin-poin dari DDST ini. Untuk anak yang bisa melakukan atau sukses mengerjakan bila jadikan anak sudah dilakukan tes, lalu kita harus mengetahui apakah anak berhasil atau gagal atau tidak dapat melakukan yang pertama, yaitu terdapat poin N atau biasa disebut dengan normal. Lalu yang kedua yaitu C, yaitu kekurangan atau biasa disebut dengan selanjutnya itu D nilai. Lalu yang terakhir itu ada F atau file. Lalu pada anaknya kita mengetahui jika menolak itu R atau singkatan yang kita sudah melakukan tes tadi, akan sudah dilakukan penilaian kepada anaknya. Misalnya anak dapat mengerjakan ataupun gagal pada dalam melakukan tes. Lalu selanjutnya kita ambil kesimpulan pada anaknya ini, saya sudah mendapatkan hasil dari uji tes pada anak. Didapati anak sebagian dapat melakukan dan ada juga yang anak tidak dapat melakukan tes, atau saya tulis di sini file jika gagal. P, jika berhasil pada adaptasi lingkungan, yaitu personal sosialnya, seperti contohnya anak dapat memberikan minuman kepada bonekanya dan anak mendapat minum di cangkir sendiri, itu anak bisa melakukan, maka saya akan berikan normal, tanda normal karena anak dapat melakukan tes yang sudah saya berikan. Lalu yang kedua pada motorik halusnya, anak dapat melakukan tes, maka saya berikan hasil normal juga. Di sini ada filenya atau gagalnya. Jika file masih di garisnya, masih di kotak putih, maka termasuk bisa dimasukkan normal juga. Namun jika file sudah memasuki tanda biru ataupun tepat di garis batas antar garis antara kotak biru dan putih, itu termasuk C atau biasa disebut dengan kecurigaan atau core self terdapat 1% karena anak gagal melakukan tes salah satunya. Dan garis usia kronologisnya terdapat di kotak biru. Lalu selanjutnya pada bahasa anak dapat melakukan tes. Bagian tes yang sudah saya berikan maka hasilnya normal. Lalu pada motorik kasarnya anak dapat melakukan sebagian dan ada juga yang file gagal ini anak gagal dapat melakukan tes yang sudah saya berikan.
File gagal di sini anak gagal dalam melakukan tes yang sudah saya berikan dan filenya terdapat di garis sebelah kiri umur kronologis, maka termasuk ke delay yaitu keterlambatan. Begitulah hasil dari tes yang sudah saya berikan. Maka terdapat di sini hasilnya anak memiliki keterlambatan 1 delay atau delay, lalu ada C-nya juga atau kecurigaan atau biasa disebut dengan dari usia anak 24 bulan melakukan menghitung usia kronologi. Selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tanda-tanda dari anak. Yang pertama, jika anak dapat melakukan tes, maka bisa disebut atau nantinya akan ditulis di lembar DDST-nya P atau tes yaitu sukses atau berhasil. Melakukan, lalu F yaitu gagal. Jika anak gagal melakukan, lalu no atau tidak, dapat kesempatan atau opportunity. Terus yang terakhir yaitu menolak atau anak menolak melakukan protes hasilnya, yaitu jika anak dapat melakukan tes atau hasil sukses maka normal. Lalu jika C yaitu anak terjadi kecurigaan pada anak, lalu D atau di lain keterlambatan. Terus yang terakhir F karena ada penolakan, misalnya. Maka gagal itu merupakan tadi contoh dari simbol-simbol yang akan nantinya dimasukkan ke dalam lembar di deskripsi. Pada kesimpulan nilai normal, jika anak tidak ada nilai atau paling banyak nilai hanya satu dan persen 31, maka itu disebut normal. Dari kasus yang saya sudah jelaskan tadi, itu merupakan contoh dari normal karena anak hanya memiliki keterlambatan 1 dan kecurigaan 1, nilai 1 atau korsen 1, yaitu apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi seperti itu. Maka kita lakukan pemeriksaan selanjutnya. Nanti untuk mengetahui perkembangan anak, saya selanjutnya. Terus yang kedua, kesimpulan, yaitu kedua tadi kan yang pertama normal, lalu yang kedua adalah yaitu suspek. Apabila terdapat 2 atau lebih korsen dan atau 1 atau lebih itu dimasukkan dalam kategori suspek. Yang ketiga yaitu tidak dapat diuji. Jika 1 atau lebih penolakan akan kita lakukan saja. Sudah selesai dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.